agama itu sesuatu yang penting, sangat penting di Sangat Indonesia. penting Menurut sekali. survei Pew Research terbaru tahun lalu itu 97%, 97 loh. Orang Indonesia menganggap semua hal harus punya referensi agamanya. Kita berharap dari generasi baru, generasi Z dan seterusnya itu ada keterbukaan yang lebih besar karena ini memang era mereka yang sudah hidup dengan dunia digital ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, bertemu kembali dalam program Bincang Bersama Tokoh. Bersama saya, Hendra Budiana. Hari ini kita kedatangan tamu sahabat kita, seorang aktivis kemanusiaan yang fokus pada isu-isu kebebasan beragama, sudah lebih daripada 20 tahun menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Beliau juga fokus pada dialog antar agama, serta konsen pada hal-hal yang bersifat filsafat. Beliau juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta. Juga beliau juga aktif di Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa tamu kita, Dr. Budi Munawar Rahman. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sudah baik? Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berkunjung kembali podcast bersama Warta Ahmadiyah. Sama-sama, saya senang. Alhamdulillah ini kali kedua ya kita di podcast Warta Ahmadiyah. Dan sekarang kita dari studio kita coba di tempat yang lebih rileks nih dengan suasana karpet di belakang kita. Pertama tentu saya ucapkan mubarak, terima kasih. Sama-sama. Selamat untuk penetapan Bapak sebagai penasehat Menteri Agama yang baru 1 bulan ya, masih hangat ya. Iya. Nah, sekali lagi selamat, mudah-mudahan bisa banyak membawa pencerahan, Pak. Amin, amin, insyaallah. Kita mungkin mau ngobrol banyak dengan Bapak soal kira-kira apa sih Pak kita ke depan ya dengan kondisi saat ini yang di awal-awal masa pemerintahan Pak Prabowo, tapi kita dihadapkan pada isu lama sebetulnya ya, masalah-masalah hak untuk menjalankan ibadah yang masih sangat ramai gitu kan, dan saya yakin penetapan kalau tidak salah 11 orang ya penasihat Ada Menteri 11 Agama orang, itu ya. pasti menjadi konsennya Pak Menteri, sehingga sampai 11 orang tokoh-tokoh ternama kemudian dijadikan sebagai penasihat ahli. Mungkin Bapak bisa cerita Mas Budi. Iya, masalah kita di Indonesia memang banyak sekali ya, sosial, ekonomi, politik, macam-macam. Dalam soal politik malah kita menghadapi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi ada banyak masalah ekonomi sekarang sedang betul-betul banyak diperbincangkan. Masyarakat Indonesia mulai merasa sekarang semakin sulit untuk hidup ya, dan juga mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, isu yang relevan yang mungkin kita bisa bicarakan itu masalah agama. Masalah agama, terutama masalah hubungan antara agama di Indonesia. Dan kita tahu di Indonesia ini kan agama itu sesuatu yang penting, sangat penting di Sangat Indonesia. penting Menurut sekali. survei Pew Research terbaru tahun lalu itu 97%, 97 loh. Orang Indonesia menganggap semua hal harus punya referensi agamanya. Itu selalu sangat Ya, terkait sangat. agama ya. Ya, ini Indonesia termasuk negara yang paling menganggap penting agama dalam kehidupan sosial, politik, mungkin ekonomi juga. Nah, dan Indonesia juga punya satu realitas di mana masyarakatnya sangat majemuk ya, intraagama maupun antaragama, dari sebut saja 6 agama dan kemudian juga ada banyak agama yang lain. Nah, jadi masalah kita sangat kompleks dan kita punya tantangan juga karena isu-isu yang dulu yang sudah lama, udah 10 tahun, 20 tahun ini masih menjadi isu juga. Berarti masih belum ada solusi konkret atau belum ada kemajuan atau memang masih terus harus diperjuangkan? Ya, berarti memang masyarakat kita itu masih dalam transisi untuk bisa betul-betul mewujudkan masyarakat yang inklusif, masyarakat yang toleran, toleransinya Iya. aktif ya. Iya.
Walaupun itu sudah menjadi kesadaran lama bangsa Iya. ini ya, sejak kemerdekaan kita punya Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan Iya. semua dan seterusnya hal-hal yang normatif itu tetap menjadi pegangan kita dan kita berharap itu bisa menjadi kenyataan. Tapi memang em, watak dari keberagaman di Indonesia makin lama makin konservatif. Semakin konservatif Makin ya. konservatif, ini istilah yang sering dipakai. Padahal dunianya semakin inklusif harusnya ya, semakin Iya, terbuka. dunia semakin terbuka, ada perkembangan teknologi, dunia digital membuat kita terhubung, dan keterbukaan akibat dari media sosial lah, AI lah, macam-macam itu membuat kita bisa mengerti dengan cepat sekali dan tahu apa yang terjadi segera ya. Tapi ini tantangan yang belum bisa direspon dengan satu sikap inklusif ya, sehingga kita bisa lebih mengenal, lebih tahu, dan kemudian menjunjung tinggi kebersamaan. Apakah cara beragama yang konservatif ini merata di semua usia atau lebih pada kelompok senior atau seperti apa? Ya, kalau kita coba membedah begitu, sebenarnya generasi baru sekarang lebih terbuka. Lebih terbuka Generasi ya. Z Ya. itu lebih terbuka ya. Tentu sebelumnya generasi milenial. Eh, tapi kan era sekarang memang era mereka. Iya. Yang senior masih berpengaruh. Masalahnya di situ ya. Masalahnya di situ. Yang senior ini kan usia 50-an, Iya. 60-an dan seterusnya. Mereka masih berpengaruh dan mereka masih Menjadi patron. menjadi patron, masih menjadi pengambil kebijakan, dan seterusnya. Kita berharap dari generasi baru, generasi Z dan seterusnya, itu ada keterbukaan yang lebih besar karena ini memang era mereka yang sudah hidup dengan dunia digital ya. Iya. Dan sehingga keterbukaan itu sesuatu yang sudah seharusnya bersama dengan budaya mereka ya. Nah, kalau kita urai ya dari sekian mungkin kompleksitas masalah, kerumitan yang ada, khususnya di dalam soal cara beragama kita dan hubungannya juga dengan regulasi, kira-kira kita harus memulai dari mana ya? Apakah dari sisi regulasi yang harus memang dibetulin, karena sebetulnya fundamentalnya kan sudah ada ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, ya kan Undang-Undang 45, sebetulnya sudah lebih dari cukup sebetulnya. Tetapi permasalahannya seringkali kan turunannya regulasinya kemudian tidak selaras, satu itu. Kemudian bagaimana menginterpretasikan dari para pejabat publik dan juga kepala daerah juga berbeda. Kemudian di sisi lain juga ada dari sisi masalah pendidikan di sekolah dan kemudian juga dengan cara beragama para tokoh awal. Nah, kita akan mulai dari mana sebaiknya? Mulai dari semuanya. Semuanya. Nah, nggak bisa hanya mulai dari regulasi, kebijakan, atau mulai dari masyarakat, Ya. budaya. Ya. Tapi kita harus paralel lah semuanya. Ya. Masalah kita tentu saja pertama ada regulasi-regulasi yang kita sebut intoleran, dan ada budaya-budaya yang bisa kita sebut juga intoleran. Ya. Bagaimana bisa mengubah semua ini? Ini satu tantangan, satu hal yang memang harus kita terus lakukan perubahan-perubahan ini. Misalnya budaya untuk lebih toleran, lebih inklusif itu harusnya terus dikembangkan, dan dikembangkannya harus lewat terutama pendidikan, pendidikan dan kemudian masyarakat secara keseluruhan. Nah, pendidikan kita belum gemilang lah dalam soal itu, belum membanggakan, karena pendidikan kita masih tanda petik tersegregasi. Memang sudah ada kemajuan, sudah ada hal yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kita punya undang-undang Sisdiknas ya, di mana setiap siswa punya hak mendapatkan mata pelajaran sesuai dengan agamanya. Dan itu berarti kalaupun seorang beragama A di tempat sekolah yang mungkin mayoritasnya bukan A, dia bisa mendapatkan pelajaran agama A. Minimal 5, ada 5 kawan sebaya. Nah, tapi kenyataannya di dalam sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, kita tahu
pelajaran agama itu sendiri-sendiri. Yang beragama A dapat agama A, dan agama B dapat agama B, C, D, dan seterusnya. Tapi nggak pernah ada perjumpaan. Jadi minim sekali ya Minim ruang sekali perjumpaan. ruang perjumpaan, sehingga sebenarnya sendiri-sendiri dan menjadi eksklusif masing-masing. Iya. Nah, Mas Budi, kalau misalnya kita bicara regulasi ya, sebagaimana kita tahu kalau dalam di Indonesia akan sangat sulit biasanya regulasi yang sangat sensitif itu dicabut kan. Itu sangat sulit. Biasanya dibuat regulasi yang baru biasanya, dan kemudian yang lama tidak dicabut gitu kan, atau kemudian lupa gitu ya. Nah, kalau dari sisi regulasi yang paling mendesak untuk memastikan bahwa semua warga negara itu terpenuhi hak untuk menjalankan ibadahnya, keyakinannya, beragamanya, itu regulasi yang seperti apa? Karena regulasinya sebetulnya kan ada ya, tapi seakan-akan tidak berjalan dengan kasus-kasus yang ada. Jadi seperti apa menurut Mas? Kalau regulasi dasarnya kita sangat kuat ya. Kita punya Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita sangat kuat ya. Walaupun tentu masih didiskusikan juga ya, tapi secara umum tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia itu ada ininya. Dasar konstitusi dan undang-undang dasar, undang-undang ya. Nah, tapi regulasi yang sudah sangat inklusif itu dia seringkali menjadi bentrok ya, kontra dengan pengalaman masyarakat, empiris dalam masyarakat yang masih punya realita, misalnya intoleransi dengan kelompok tertentu, dengan mungkin agama tertentu. Nah, sehingga ini menjadi suatu isu yang di Indonesia belum dikelola dengan baik, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadah dan juga beberapa isu intraagama. Intraagama itu di Islam, kalau di Islam antara Muslim mayoritas dengan kelompok Ahmadiyah, di Kristen itu antara denominasi-denominasi Kristen yang mungkin dia tidak mainstream di Indonesia, tapi kekristenan yang datang dari Amerika. Nah, dan seterusnya. Di Hindu juga ada yang seperti itu. Jadi mengelola keragaman di Indonesia itu tidak cukup hanya antar agama, tapi intraagama juga. Di antara kelompok agama yang sama ya. Kelompok agama yang sama. Kita bersyukur di dalam Islam itu dua kelompok yang besar sudah relatif rukun ya, dan saling menghormati, saling toleran, perbedaan-perbedaan bisa diakomodasi. Itu NU dan Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam yang seperti NU dan seperti Muhammadiyah. Nah, ke depan tentu sekarang Mas Budi setelah menjadi aktivis kemanusiaan yang ada di luar pemerintahan, sekarang kan masuk di dalam pemerintahan ya. Kira-kira hal yang progresif apa yang akan ditawarkan gitu ya ke Kementerian Agama dalam tadi bagaimana mencari solusi. Di satu sisi kan regulasinya ada, nah, tetapi seringkali implementasinya berhadapan dengan kondisi empiris masyarakat gitu ya. Di sisi lain bagaimana regulasi atau pemerintah kemudian menjadi penengah atau membangun ruang perjumpaan sehingga budaya inklusi di antara para tokoh agama kemudian menjadi lebih progresif. Iya. Kalau kita bicara peran pemerintah, maka ini tanggung jawabnya Kementerian Agama. Pasti yang isu-isu agama ya. Dan Kementerian Agama dalam sejarahnya yang panjang punya track record yang baik dan track record yang masih tantangan ya, mungkin belum baik sekali. Tapi usaha membangun yang disebut di Kementerian Agama sebagai kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, ada trilogi istilahnya, itu sudah menjadi tema terus-menerus ya dari Kementerian Agama. Bahkan dari menteri-menteri agama sebelumnya kita sudah punya konsep pemikiran dan program-program yang besar sekali yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi ini memang bagian dari hal yang sudah menjadi kewajiban Kementerian Agama. Tapi tantangan kan selalu ada ya. Iya, betul. Dan tantangan ini juga muncul dari
dari masyarakat, pasti dari masyarakat, tapi juga pemerintah bisa ikut terlibat juga membuat ini menjadi tantangan yang tidak sepenuhnya bisa menjadi solusi ya, karena berbagai macam hal ya, misalnya berhubungan dengan mayoritas yang punya pandangan tertentu, atau Kementerian Agama sendiri yang punya pandangan tertentu. Dan mestinya memang sebagai bagian dari negara, pemerintah tuh harus imparsial, nggak boleh Betul. berpihak sana, berpihak sini ya. Nah ini mentalitas yang masih jadi tantangan di pemerintahan, imparsialitas itu ya. Iya, betul. Baik Mas Budi, sebelum kita lanjutkan, ini nih yang kita tunggu. Wah. Ini karena favoritnya Mas Budi nih, teh Pakistan, Pakistan. teh India, chai ya. Oh, masih anget deh. Saya sangat suka ini dengan teh Pakistan ini. Oke ya. Dan India, jadi Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, mungkin Afghanistan juga, itu punya teh seperti ini. Setiap kota beda-beda. Rasanya beda ya. Rasanya beda-beda. Jadi kalau saya pergi ke India, terutama Pakistan belum pernah, itu saya selalu menikmati di setiap kota saya pergi, karena kotanya selalu beda-beda setiap tahun perginya. Kalau sekarang ini jadi teh Jakarta udah ya. Nah, ini Karena kita Pakistan yang mana? kita coba dulu. Pakistan yang di Jakarta ini. Baik. Silakan diminum dulu Mas. Ya. Mumpung masih anget. Sangat terasa ininya. Apa kayu Apa istilahnya itu? manis? Bumbunya ya. Oh, rempahnya ya? Rempahnya itu. Ciri khas teh ini kan rempah. Rempah ya. Aceh lain lagi. Lebih apa tuh? Ya, Lebih lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan sebenarnya. Kalau yang India, Pakistan lebih Iya. rempahnya lebih kuat. Lebih Spicy. lebih terasa ya. Semua rasa kari ya. Gampangannya kita sebut rasa kari. Rasa kari semua di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat ya indikator yang sekarang dirasakan di masyarakat, dan kalau diminta mungkin skala prioritas dari sekian tadi kerumitan yang ada, Mas Budi akan konsen pada hal yang apa dalam mengurai tadi permasalahan tadi? Ya, Kementerian Agama punya macam-macam masalah. Ya. Hubungan antar agama salah satunya yang penting ya. Tapi Kementerian Agama juga punya peran yang penting sekali di pendidikan Islam. Ya. Di situ ada mulai dari madrasah, sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai madrasah aliyah ya. Ada universitas yang banyak sekali yang di bawah Kementerian Agama. Ada pesantren yang tidak langsung di Kementerian Agama tapi networknya dengan Kementerian Agama. Jadi jadi hubungan antar agama itu salah satu aja. Iya. Tapi penting dan menjadi isu yang sangat nasional ya, Iya. karena ada konflik agama itu sesuatu yang akan menodai keindonesiaan kita yang biasa disebut dengan toleran ya. Kita nggak boleh ada konflik agama lagi ya, Iya. seperti yang terjadi di awal reformasi. Pendidikan itu juga sesuatu yang sangat penting. Haji, pengelolaan haji Ya. penting. Tapi sekarang sudah mau jadi kementerian sendiri kan? Oh, jadi nanti terpisah ya? Iya, terpisah sudah. Saya kira sudah diputuskan itu. Sudah putuskan. Nah, sudah diputuskan. Nanti ada Kementerian Haji. Ya, ini menambah-nambah anggaran lagi ini. Beban pemerintah di tengah disebut efisiensi, tapi ada kementerian baru yang mau dipisahkan dari Kementerian Agama. Kalau menurut saya mestinya sih ini menjadi badan sendiri. Badan aja, sendiri ya. nggak usah Mungkin biar lebih kementerian. fokus barangkali ya Iya. di sana. Ya, dan Kementerian Agama menjadi lebih fokus. Iya. Nanti mereka utamanya adalah pendidikan dan kalau istilahnya pembinaan masyarakat ya, Iya. agama-agama. Kalau pendidikan nanti diambil atau digabung dengan Kementerian Pendidikan, kan seharusnya pendidikan di Kementerian Pendidikan memang. Iya. Nah, Kementerian Agama hanya urusan agama nanti. Urusan hubungan antar agama. Agama dan hubungan antar agama. Nah,
Selama ini kan seringkali isu toleran ataupun juga isu inklusi itu Mm-mm. berangkat dari justru dunia pendidikan, ya, di mana mungkin anak-anak kan juga para anak-anak kita, para pelajar dimulai memahami bagaimana hubungan antar agama, hubungan keyakinan, gitu, cara pandang beragama kebanyakan dari sekolah kebanyakannya. Nah, walaupun seharusnya mungkin dari rumah, tapi kebanyakan kalau kita lihat berdasarkan riset justru di sekolah. Dan bagaimana mereka menjadi inklusif ataupun menjadi eksklusif itu juga banyak dipengaruhi oleh pendidikan di sekolah karena cukup lama di sekolah. Mm. Apa sebenarnya tawaran ke depan supaya sekolah itu kemudian menghasilkan orang-orang Indonesia yang beragama lebih inklusif? Iya. Seperti apa? Ini sudah disadari sejak beberapa tahun yang lalu, sejak menteri-menteri agama yang lalu, ya. Di mana pendidikan agama tuh harusnya inklusif, ya. Dan waktu ada proyek namanya moderasi beragama, itu salah satu pintu masuknya adalah pendidikan agama. Pendidikan dan pendidikan agama. Nah, karena itu program moderasi beragama di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama seperti madrasah negeri maupun yang di sekolah yang tidak langsung dengan Kementerian Agama, itu guru-guru agamanya mendapatkan training-training supaya pembelajaran agamanya bersifat inklusif, tidak lagi intoleran, terutama seperti isu di tahun-tahun lalu tidak lagi radikal, ya, karena banyak sekolah-sekolah yang ditemukan guru-gurunya punya pandangan radikal. Nah, itu sudah, alhamdulillah, saya kira ini satu perkembangan yang sangat positif, ya, dari Kementerian Agama dan kolaborasi dengan kementerian yang lain, bahwa isu radikalisme sudah mulai menurun. Tapi intoleransi belum. Intoleransi sebelum, ya. Belum Jadi, menurun seperti menurunnya radikalisme. baru sisi radikal, ya. Sisi radikal. Karena hate speech masih banyak, ya. Hate speech masih banyak, penilaian eksklusif tentang agama lain masih banyak, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Kementerian Agama kan sebetulnya punya para penyuluh, ya. Punya penyuluh, penyuluh agama kan masing-masing, dan itu sebetulnya langsung berhubungan dengan masyarakat, ya. Berhubungan juga pasti dengan para pemuka agama seperti itu. Sementara seperti tadi disampaikan Mas Budi di awal, permasalahan kita kan sebetulnya justru segregasi, kurangnya ruang perjumpaan. Nah, apakah para penyuluh agama sebetulnya bisa menjembatani itu menjadi kemudian para pemuka agama yang lebih inklusif, yang lebih banyak membangun ruang perjumpaan dengan berbagai kelompok, atau seperti apa? Iya, itu seharusnya begitu. Tapi yang seharusnya kan seringkali tidak senyatanya, gitu. Seharusnya penyuluh agama memang menjadi apa istilahnya, agent yang menstimulasi masyarakat menjadi lebih rukun, ya, dan mereka sudah dipersiapkan ke arah sana. Tapi yang namanya manusia, dia punya pandangan keagamaan sendiri, kadang-kadang yang tidak sinkron, belum selesai, nggak sinkron dengan pandangan yang Kementerian Agama sebagai bagian dari negara, ya, pemerintah, itu harusnya memang terbuka. Nah, itu persoalan-persoalan yang belum bisa memisahkan antara dirinya sebagai individu dan dirinya sebagai misalnya ASN yang harusnya punya jiwanya itu jiwa konstitusi. Betul. Sebagai individu mungkin jiwanya jiwa dari kitab suci, dari penafsiran agama. Nah, ketika dia nggak sinkron, itu masalah, ya. Dan ini yang sering terjadi pada guru-guru agama, mungkin penyuluh agama juga, ya. Sehingga mengajarkannya berdasarkan persepsi pribadinya, gitu, ya. Iya. Nah, tentang cara misalnya beragama. Contohnya dalam soal toleransi di sekolah, peranan guru PPKN, ya, guru Pancasila itu harusnya kan kuat, kan di situ fondasi konstitusi kuat, ya, sangat kuat. Tapi ternyata di dalam prakteknya peranan guru agama lebih kuat, karena kalau mereka mengajarkan toleransi, guru-guru PPKN dan Pancasila ini, tapi guru agamanya mengajarkan intoleransi, yang akan diikuti guru agamanya. Mungkin kembali kepada tadi yang statement awal, berdasarkan riset itu, di Indonesia semua harus berhubungan dengan agama. Jadi di luar itu tetap nomor keberapa, gitu. Ya, benar-benar. Saya kira iya itu. Jadi kembali ke permasalahannya mungkin interpretasi cara beragamanya, ya, mungkin yang harus lebih dicerahkan. Nah,
Mas Budi kan selain tentu banyak sebagai dosen dan betul-betul turun ke lapangan ya, banyak melakukan aktivitas kemanusiaan, hubungan antar agama, dan betul-betul hadir di kelompok-kelompok yang berbeda, yang membangun ruang-ruang perjumpaan. Apa yang pengalaman yang menarik yang Mas Budi rasakan dengan hadir di berbagai kelompok yang berbeda, cara pandangnya mungkin berbeda, bahkan dalam tanda kutip ada hal-hal yang tentu pasti tidak sejalan juga Ya. dengan keyakinan Mas Budi secara pribadi. Saya bersyukur sekali karena dalam waktu 20-25 tahun bisa banyak sekali mendapatkan pengalaman perjumpaan ini. Yeah. Dan saya juga punya mentor ya, punya guru-guru yang betul-betul mencerahkan saya dan membuat keberanian melakukan ini. Karena ini ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi di tahun-tahun lalu ya. Saya belajar banyak dari guru saya seperti Nurholis Majid, Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, guru-guru saya yang di luar agama Islam. Saya punya banyak teman-teman atau senior-senior dari lingkungan Katolik, Protestan, Buddha, dan seterusnya. Nah, mereka mengajarkan pada saya bahwa perjumpaan ini sangat penting karena mereka sudah mencoba melakukan ini. Ya, tapi di era saya waktu itu dan kemudian era sekarang itu harus lebih sering dilakukan. Karena dulu ini sebenarnya dilakukan dengan satu kondisi budaya yang memang tidak disengaja. Kita sudah punya budaya yang toleran, gitu ya. Tapi kalau sekarang harus disengaja. Harus diciptakan gitu ya. Iya, harus diperbanyak juga. Harus diperbanyak. Masjid-masjid harus punya program yang mendorong jemaatnya untuk bisa mengenal rumah ibadah yang lain di tetangganya, di sekelilingnya. Gereja-gereja juga begitu. Di tahun-tahun yang lalu itu yang terjadi adalah sebenarnya seperti kerajaan-kerajaan kecil, masjid sendiri, gereja sendiri, pura sendiri, masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan umatnya. Bahkan di antara kelompok agama yang sama punya kelompok-kelompok sendiri juga ya. Kelompok sendiri juga. Memang tentu ada contoh-contoh baik ya, praktek-praktek baik di mana ada pendeta yang sangat mengenal lingkungannya atau kiai yang sangat mengenal lingkungannya termasuk antar agama. Tapi kebanyakan nggak begitu, kebanyakan. Jadi kebanyakan lebih mendorong proteksi ya terhadap kelompoknya seperti proteksi itu. Dan masih melihat ada tantangan atau ancaman kristenisasi, islamisasi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, Mas Budi kan satu dari sekian banyak sekarang ya yang tokoh-tokoh yang non Ahmadi juga yang sudah berkunjung atau bertemu atau bahkan ikut dalam berbagai kegiatan komunitas Muslim Ahmadiyah ya. Terutama di waktu-waktu yang sangat dekat ini ya. Walaupun sebenarnya kan mengenal Ahmadiyah sudah lama. Saya lama. Pertama kali tahun 92. Mungkin bisa cerita hasilnya. Ya, itu pertama kali saya mengerti dan kemudian juga mengunjungi kampus Ahmadiyah, kampus yang sekarang di Parung ya. Namanya, di Betul. Parung, ya. Kampus Mubarak. Kampus Mubarak di Parung. Tahun 90-an itu ya? 92. 92. Masih ingat saya 92. Karena waktu itu saya redaktur sebuah majalah namanya Ulumul Quran. Oh iya, di UIN ya? Enggak, di namanya Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Lembaga Studi Agama. Pak Dawa Praharjo. Pada waktu itu ada nomor tentang Ahmadiyah. Dan kebetulan kita dapat sumbangan naskah ya dari Pak Johan Effendi. Dia tahun sebelumnya melakukan penelitian di Manislor. Jadi dia membuat deskripsi etnografis yang dia alami, yang dia lihat, dan dia ceritakan kemudian Ahmadiyah di Manislor. Nah, tapi untuk melengkapi artikel itu, saya juga harus bikin reportase dari redaksi kan. Nah, saya mengunjungi Parung. Beda dengan Parung yang sekarang. Tahun 92. Masih hutan. Masih banyak kebun-kebun. Dan juga gedungnya di Ahmadiyah juga beda. Nah, itulah pertama kali saya mengunjungi dan mulai mengenal Ahmadiyah. Setelah itu saya mengenal Ahmadiyah bertahap, kemudian mendalaminya, membaca banyak bahan buku, bertemu dengan banyak mubalek dalam kegiatan aktivitas dengan tokoh-tokoh
antar agama dan tokoh-tokoh para aktivis ke KBB di seluruh Indonesia selalu bertemu dengan mubalik ya. Mubalik Karena selalu Ahmadiyah. ada pembicara, misalnya seorang mubalik, misalnya di Balikpapan Iya. atau di Manado atau di mana lagi ya, Kupang atau di mana saja, banyak sekali. Dan saya juga pernah membuat eh, acara-acara pelatihan-pelatihan yang dibuat khusus untuk membangun komunitas para aktivis di daerah-daerah ya. Nah, itu selalu ada Mubalik Ahmadiyah yang ikut. Jadi sudah akhir-akhir ini sudah sangat banyak ya. Sudah. Jadi tokoh dan Mubalik Iya, Ahmadiyah sudah banyak. hadir dalam berbagai kegiatan yang lebih inklusif ya. Iya. Nah, bagaimana Mas Budi melihat kegiatan tersebut atau dampaknya ya terhadap ruang-ruang perjumpaan tadi itu, dampaknya juga terhadap Muslim Ahmadiyah dengan hadir di berbagai acara yang sifatnya inklusif. Iya, kegiatan tersebut sebenarnya membuat isu antara agama menjadi berkembang di daerah-daerah. Jadi ini bukan isu elit Jakarta Iya. atau kota-kota besar seperti Jogja, Bandung. Tapi di seluruh Indonesia kita punya dalam versinya masing-masing aktivis antara agama ya. Dan kebetulan bersamaan dengan beberapa tahun yang lalu ada FKUB yang disupport atau didorong oleh Iya. pemerintah melalui Kementerian Agama dan pemerintah daerah ya. Nah, FKUB ini juga menstimulasi itu ya. Walaupun FKUB masih eksklusif juga. Maksudnya dia nggak inklusif banget ya. Karena di dalamnya kita belum bisa melihat sepenuhnya ada representasi Semua kelompok. semua kelompok ya. Ketika ada dari Islam wakil Ahmadiyah mungkin ada kontroversi atau ada Resistensi. resistensi atau ada dari kepercayaan ya, Iya. ada resistensi, ada seterusnya. Tapi di beberapa tempat FKUB berkembang dengan sangat baik. Misalnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nah itu sangat baik. Dan banyak tempat yang lain juga begitu, Manado sangat baik. Variasi ya, bervariasi. Bervariasi, tapi kan di Indonesia ada 500 lebih, 550 lebih kota kabupaten yang Iya. semuanya pasti punya FKUB. Betul. Karena FKUB itu wajib ada semi pemerintah, Entah, tapi dia juga dikelola oleh inisiasi masyarakat. oleh kelompok agama ya, seperti itu. Nah, bahkan selain di mengenal komunitas Muslim Ahmadiyah di Indonesia, kalau tidak salah Mas Budi pernah juga mampir ya ke Ya. tempat berdirinya Ahmadiyah yang berasal di India ya, Kadian India. Ya, Tahun berapa itu Mas? tahun 2017. 2017 ya. Jadi saat itu gimana nanti ceritanya? Karena katanya dengarnya justru dari sopir taksi ya. Iya. Jadi saya sangat suka sekali belajar agama lain. Buat saya untuk membangun kapasitas dan membangun pemahaman yang semakin mendalam, saya harus belajar agama lain dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dengar sini sana sini ya. Tapi saya juga perlu membangun pemahaman yang Betul, mendalam ya. tentang agama lain. Nah, salah satu tempat yang paling bagus untuk belajar agama-agama itu di India. Tentu ada tempat yang lain, Amerika termasuk tempat yang juga bagus ya. Tapi Amerika itu kan dia muncul belakangan, jadi masyarakat yang plural. Kebetulan kedutaan Amerika juga punya program yang saya pernah ikut untuk mempelajari agama-agama di Amerika. Tapi saya sangat suka yang di India, karena di India itu dia bisa menunjukkan sebuah agama itu tumbuh dan berkembang. Mulai dari agama aslinya di India itu ada Hindu, Buddha, Jainisme, agama Sikh. Nah, ini agama-agama yang asli dan sangat banyak pengikutnya dan mendunia. Yeah. Artinya pengikutnya ada di dunia, di tempat lain. Hindu kita tahu di mana-mana ada. Sikh juga begitu. Buddha juga begitu. Nah, tapi agama yang datang seperti Islam. Bayangkan Islam itu di India minoritas. Tapi minoritas sekarang jumlahnya 140 juta. Minoritasnya banyak. Minoritas 140 juta. Iya. Kalau Kristen di Indonesia minoritas itu 10 juta. Iya. Jadi menurut ramalan sebentar lagi dalam 20 tahun, 30 tahun yang akan datang India akan menjadi negara mayoritas Muslim. Walaupun mayoritasnya
Banyak. negara yang penduduk muslimnya paling banyak, Baik. walaupun mayoritasnya Hindu. Iya. Karena Hindu 1,2 miliar ya. Berarti nanti akan lebih banyak dari Indonesia. Ya akan lebih banyak. Itu sudah prediksi, sudah diantisipasi karena Indonesia itu tingkat pertumbuhan penduduknya makin menurun. Anak-anak generasi muda Indonesia udah nggak mau punya anak 3, 4, 5 gitu. Di sana masih. Di sana masih. Di sana kayak kita tahun 70. Keluarga berencana masih haram. Nah begitu. Jadi saya berkali-kali belajar Ahmadiyah, belajar agama-agama. Satu hari saya merasa saya kok tiba-tiba ingat Ahmadiyah itu awalnya dari India. Baru setelah partisi Iya. di Pakistan Berpisah ya. bisa Ya. dan ikut Ya. partisi ke Pakistan Sebagai negara Islam. sebagai negara Islam. Karena pilihannya kan Islam harus ikut Pakistan, Ikut, ya. Hindu ikut India gitu ya. Dan kebetulan Qadian itu ada di utara India yang Perbatasan. memang mayoritas penduduknya di sekitar itu Muslim. Jadi banyak Muslim yang pindah. Yang tidak pindah mungkin yang beragama Sikh ya, Iya. dan Hindu ya tentu saja. Nah mereka akan punya tempat tersendiri di Punjab itu. Nah jadi saya ingat-ingat waktu itu kelihatannya Ahmadiyah itu di India gitu ya. Dan saya sudah tahu itu di Qadian namanya. Tapi kota Qadian di mana gitu. Nah kebetulan waktu itu saya lagi ke Amritsar. Amritsar ini kota agama Sikh ya. Di situ Mekahnya agama Sikh dan saya belajar dan mengunjungi Mekahnya agama Sikh. Saya sangat suka pergi ke Mekahnya agama di India. Hindu di Varanasi, Buddha di Bodh Gaya, Jainisme di Palitana dan seterusnya. Nah, saya lagi ke Sikh belajar agama Sikh di India dan kemudian saya mulai ingat Ahmadiyah itu di mana. Nah, itu yang membuat saya kemudian pengen tahu, cari di peta nggak ketemu, ngobrol dengan supir taksi terus dia bilang sebenarnya dekat di kota ini. Wah kebetulan sekali itu langsung saya ubah itinerary saya, pulangnya saya tunda 2 hari hanya untuk berkunjung ke Qadian dan berziarah. Jadi Saya orang NU jadi sangat suka berziarah. Saya berziarah ke makamnya Mirza Ghulam Ahmad. Dia hadir. Jadi di sana full 1 hari. Full 1 hari. 1 hari ya di sana. Hari bertemu dengan beberapa mubalik yang kebetulan sedang ke sana, mubalik dari Indonesia, dari Parung. Sedang belajar ya? Enggak, mubalik udah senior. Oh, sudah yang berkunjung ya. Terus ada mahasiswa atau apa? Mahasiswa. Mubalik ya. Iya betul. Mahasiswa di sana. Terus diajak keliling lah kemana-mana tempat-tempat sejarah itu ya yang pendiri Ahmadiyah itu melakukan syiar dakwah, pembangunan komunitas dan seterusnya. Keren banget. Jadi di sebuah desa ada satu kompleks yang besar sekali. Kontras mungkin ya. Kontras. Kondisi. Saya suatu hari ingin ke Rabuah nanti. Oh iya, mudah-mudahan, insya Allah. Nah, Mas Budi, dari sekian perjalanan tadi mengenal komunitas Masjid Muhammadiyah sudah sangat lama ya. Yang paling Mas Budi berkesan atau mungkin nilai-nilai yang seperti apa sih yang akan membawa juga bermanfaat untuk kemajuan cara berdakwah Islam di Indonesia atau cara beragama di Indonesia dari beberapa esensi nilai-nilai yang ada di Ahmadiyah? Yang saya sangat banyak belajar di India itu perjuangan Gandhi. Perjuangan Gandhi terutama menerapkan non-violence, ahimsa. Ya, tanpa kekerasan. Dan itu saya menelusuri banyak sekali situs-situs di mana Gandhi berjuang, mulai dari Bangalore sampai Kolkata. Banyak tempat-tempat yang saya kunjungi dan di situ biasanya ada museum Gandhi atau ada senternya Gandhi. Nah, ketika saya bertemu atau ketika saya ke Qadian, frase yang saya dapatkan itu ini sebenarnya sama, sebenarnya betul-betul menggambarkan perjuangan Gandhi. Ya, yang tadi ahimsa, kita harus membangun dunia dengan tanpa kekerasan. Nah itu awal saya masuk ke Qadian itu di gerbangnya tuh love for all, hatred for none.
wah ini keren banget ini. Dan saya waktu itu belum belum sadar bahwa itu adalah tagline Oh, Ahmadiyah. iya. Sudah baca banyak buku Ahmadiyah, tapi tagline ini rupanya di Ahmadiyah Indonesia di tahun-tahun saya belajar 90-an itu Belum, belum. belum Belum dikenal atau dikenal. belum Publikasi ya, kan? dibesar-besarkan. Nah, sekarang kan sudah selalu Iya. di produksi-produksi apakah buku Oh, atau iya. apa selalu ada tagline itu. Iya. Nah, di situ saya mulai, oh Ahmadiyah punya satu tagline dan ajaran yang sebenarnya sangat penting untuk hubungan antar agama dan untuk perdamaian dunia, yaitu non kekerasan lah, kekerasan kalau dikatakan dengan satu kata ya. Nah, selama perjuangan mungkin sama di Indonesia dan di Indonesia kan mungkin di awal 2000, terutama setelah pasca 2005 sekarang mengalami persekusi ya. Ya. Mengalami persekusi. Apakah konsisten mereka menerapkan anti kekerasan walaupun apapun yang terjadi? Iya. Dalam pengamatan Mas Budi seperti apa? Wah, sangat konsisten. Sangat konsisten ya? Sangat konsisten. Itu yang luar biasa. Provokasi-provokasi untuk kekerasan tidak disambut, tidak ya disambut lah. Ya. Jadi disiplin untuk nilai kekerasan itu sangat kuat, dan ini yang saya kagumi juga di samping tagline-nya bahwa jemaat Ahmadiyah sendiri menghidupi nilai ini. Itu dua hal yang berbeda. Betul. Ajaran normatif dengan perilaku umatnya bisa berbeda, dan banyak kita lihat di Indonesia kelompok beragama berbeda mengatakan ini tapi tidak melakukan ini. Tapi Mas Budi melihat konsisten. Konsisten, sangat konsisten. Belum pernah ada cerita Ahmadiyah konflik kekerasan dilawan dengan kekerasan. Mudah-mudahan bisa Ya. terus memberikan inspirasi ya, Iya, untuk inspirasi. bagaimana cara kita menegakkan kebenaran tanpa kekerasan. Dan kalau kita belajar dari Gandhi, kita boleh percaya bahwa cara kekerasan itu jauh lebih efektif daripada cara kekerasan. Buktinya pemerintah Inggris, kolonial Inggris itu akhirnya menyerah, dan mereka nggak mau dipermalukan dengan misalnya membunuh orang yang tidak melawan. Nah, itu kan terjadi itu di banyak konflik antara masyarakat India, orang-orang India yang berjuang kemerdekaan dengan tentara Inggris. Nah, Mas Budi melihat tadi ya, bagaimana Ahmadiyah konsisten dengan love for all, hatred for none, lakukan perjuangan tanpa kekerasan, yang Mas Budi lihat kan betul-betul diwujudkan ya, betul-betul dilaksanakan. Ya. Mas Budi melihatnya sebagai seorang pengamat, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, tidak mudah tentunya kan untuk untuk mudah, melaksanakan seperti itu. Dalam pengamatan Mas Budi, apa yang mendasari Mas Budi melihat orang Muslim Ahmadiyah bisa melakukan seperti itu? Saya sebut tidak mudah karena ini perlu disiplin, latihan sebenarnya, disiplin yang sangat kuat untuk betul-betul kekerasan, non-violence ya. Itu disiplin yang pasti dilatih dari rumah ya, dan kemudian di komunitas ya. Seperti kita ketahui, hal yang paling kuat dari semua agama itu disiplin. Cuma setiap agama punya disiplin yang beda-beda dalam hal ini, dalam hal itu. Nah, dari Ahmadiyah disiplinnya sangat terkenalnya itu soal kekerasan ini. Nah, menjelang Ahmadiyah 100 tahun di Indonesia, ini tahun 2025 nanti, ya, sebetulnya Ahmadiyah ya tahun ini di Desember akan mencapai usia 100 tahun. Mungkin Mas Budi ada saran yang ingin disampaikan kepada komunitas Muslim Ahmadiyah, terutama bagaimana cara ke depan ya lebih banyak ikut berperan di dalam tadi menjaga hubungan antar agama, juga memajukan cara beragama di Indonesia. Ya, tentu saja Ahmadiyah ini kan bagian dari Islam di Indonesia. Nah, ini sesuatu yang sudah memang faktanya begitu ya. Dan Ahmadiyah punya sejarah yang panjang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu memang menurut saya komunitas Ahmadiyah perlu lebih bersama dengan kita semua. Tentu ini sudah dilakukan ya. Ini sesuatu yang sudah
sangat disadari sejak peristiwa 2005 ya. Itu Ahmadiyah lebih terbuka ya. Tapi sekarang keterbukaan itu memang perlu lebih lebih eh, lebih banyak lagi, dan keterlibatan aktif tokoh-tokoh Ahmadiyah, orang-orang Ahmadiyah di dalam segala segi kehidupan. Sehingga pada akhirnya nanti masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim di Indonesia akan menyadari bahwa Ahmadiyah itu memang bagian dari kita, Islam di Indonesia. Islam Indonesia. Nah, sekarang sebenarnya Islam Indonesia itu sudah terbentuk dengan eh, bersamanya semua kelompok agama, sehingga kemudian ini membentuk Islam Indonesia. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, macam-macam, semuanya sudah satu. Dan kita sebenarnya berharap nanti pada akhirnya Ahmadiyah juga menjadi bagian dari persatuan ini ya, bagian dari komunitas agama-agama di Indonesia. Tapi ini memang perjalanannya masih panjang karena tantangannya juga masih banyak ya, tantangan toleransi, intoleransi dalam hubungan intraagama. Tapi mudah-mudahan masyarakat Indonesia akan lebih matang, lebih dewasa, dan juga lebih bisa mengedepankan satu citizenship ya. Akhirnya kita satu sebenarnya karena kita warga negara Indonesia, bukan karena agama ini, agama itu. Terima kasih Mas Budi untuk saran dan harapannya. Mudah-mudahan juga menginspirasi komunitas Muslim Ahmadiyah untuk bisa tentu berperan lebih banyak ya, membangun ruang perjumpaan secara proaktif ya. gitu kan, bukan hanya memang mempertahankan anti kekerasan, tapi juga mempromosikan anti kekerasan Dan mempromosikan perdamaian. perdamaian ya, sehingga ikut terlibat di dalam berbagai resolusi konflik ya, bukan cuma isu Ahmadiyah tapi juga isu-isu kelompok yang berbeda. Oke. Menarik sekali pembicaraan kita untuk kali ini, tapi seperti biasa sehubungan dengan waktu tentu kita harus mengakhiri dialog hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan mungkin harapan ataupun seruan dari Pak Budi Munawar Rahman kepada bangsa Indonesia agar kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama serta bermasyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Ya, kenyataan yang selalu kita banggakan kan, Indonesia ini beragam. Indonesia ini bangsa yang toleran. Nah, ini jargon, tagline, kenyataan yang sering kita banggakan dan kita selalu katakan ini sebagai inilah Indonesia kepada bangsa-bangsa di dunia. Nah, tantangan kita sekarang sebenarnya bagaimana mewujudkan ini sungguh-sungguh sehingga bisa memang dirasakan, dan kita juga bisa merasakan bahwa kebersamaan ini bukan kebersamaan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu ya, tapi ini kebersamaan dengan banyak kelompok-kelompok yang sekarang juga masih mengalami eksklusi, masih mengalami diskriminasi. Sangat banyak kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi di Indonesia, terutama kelompok-kelompok di dalam intraagama seperti Ahmadiyah, atau di agama lain juga ada banyak, dan juga kelompok-kelompok dari penghayat ya, dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agama-agama indigenis ya, agama lokal. Nah, ketika kita bisa menerima semua ini ya, kita akan mempunyai satu Indonesia yang sangat kuat, yang bisa kita banggakan dari segi religiusitasnya ya, karena kita sangat kaya dan kita punya banyak sekali nilai budaya yang bisa menghidupi dan bisa berjalin kelindan dengan kemodernan yang sedang dibangun di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Budi untuk waktu, pemikiran, dan tentu saja obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan tentu memberikan banyak pencerahan ya, banyak inspirasi untuk bangsa dan umat beragama di Indonesia, serta sukses tentu untuk Mas Budi sebagai penasihat ahli Menteri Agama. Mudah-mudahan tentu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Mas Budi. Ya, terima kasih banyak. Demikian sahabat Warta Ahmadiyah, obrolan kita hari ini dalam acara Bincang Bersama Tokoh Dr. Budi Munawar Rahmat.
Dr. Budi Munawar Rahmat, Penasehat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.